dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi keempat yang berjudul dengan etika di pasar. Perkenalkan, nama saya Ayu Iklima. Saya akan menjelaskan di sini di etika di pasar ada beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu tuntutan anti monopoli yang diajukan oleh 28 negara bagian terhadap 18 perusahaan rekaman, di mana menyatakan bahwa harga yang ditetapkan perusahaan-perusahaan tersebut telah merampok konsumen sebesar 480 juta US dollar, di mana menurut perhitungan Federal Trade Commission, 5 perusahaan besar raksasa yaitu Capitol Records, Sony Music, BMG Music, Universal Music, dan Warner Music melakukan price fixing atau penetapan harga, di mana untuk mengatasi pemotongan harga di toko-toko diskon. Harga minimum yang diiklankan ditetapkan untuk semua outlet eceran sebesar 2-5 US dollar per CD. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini melakukan price fixing atau penetapan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Jadi tujuan mereka melakukan ini itu biar mereka tuh tetap mendapatkan keuntungan, walaupun mereka melakukan diskon tapi tetap mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, satu laporan tentang perusahaan-perusahaan di New York Stock Exchange menunjukkan bahwa 10% perusahaan terlibat dalam tuntutan monopoli selama 5 tahun terakhir ini. Jadi dalam aspek-aspek moral dalam sistem pasar ini sangat bergantung pada sifat kompetitif dari sistem itu sendiri. Misalnya perusahaan-perusahaan yang besar itu bergabung dan menggunakan kekuatan bersama untuk melakukan penetapan harga dan menyingkirkan persaingan dengan tindakan-tindakan yang tidak adil, maka kegiatan monopoli itu tidak akan terjadi. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia, NIM 034. Di sini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang tidak terdapat penjual dan pembeli yang memiliki kekuatan yang cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dijual. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pasar bebas dengan persaingan sempurna. Terdapat 7 karakteristik. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual yang relatif banyak dan tidak ada satu orang pun yang memiliki pangsa yang relatif substansial. Yang kedua, semua pembeli bebas meninggalkan pasar. Yang ketiga, setiap penjual dan pembeli mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli lainnya. Yang keempat, barang yang dijual sangat mirip satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak peduli dari mana mereka mendapatkan barang tersebut. Yang kelima, biaya dan keuntungan memproduksi atau menggunakan barang yang diperjualbelikan sepenuhnya ditanggung oleh penjual dan pembeli. Dan yang keenam yaitu semua penjual dan pembeli adalah pemaksimal utilitas. Dan yang terakhir yaitu tidak ada pihak luar. Materi yang selanjutnya yaitu kesetimbangan dalam pasar kompetitif sempurna. Di slide kan sudah ada gambar-gambar tentang kurva. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kurva permintaan. Artinya ketika harga suatu barang itu turun, maka permintaan atas barang tersebut akan naik. Sebagai contoh, ketika harga kentang 20.000, maka jumlah permintaan atas kentang tersebut 120.000. Tetapi ketika harga turun menjadi 15.000, maka jumlah permintaan atas kentang tersebut menjadi 140 biji. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan berbanding terbalik. Kurva yang selanjutnya, kurva 4.02 yaitu kurva persediaan. Artinya ketika harga tersebut naik, maka permintaan terhadap barang tersebut juga naik. Kurva 4.03 yaitu kurva persediaan dan permintaan. Dalam pasar kompetitif sempurna, harga, jumlah persediaan dan jumlah permintaan semua cenderung menuju titik kesetimbangan. Materi yang selanjutnya yaitu etika dan pasar kompetitif sempurna. Terdapat 3 poin. Yang pertama, mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang
dengan cara yang adil. Yang kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang tersebut dengan efisiensi sempurna. Yang terakhir yaitu mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah persaingan monopoli. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui arti dari pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual dan penjual lainnya itu tidak boleh masuk ke dalam pasar ini. Jadi, di pasar monopoli ini penjual mampu mengendalikan harga atas barang-barang yang tersedia. Jadi biasanya itu penjual itu menaikkan harga ke yang lebih tinggi dari harga yang sebelumnya. Selanjutnya adalah persaingan monopoli, keadilan, utilitas, dan hak. Jadi kegagalan paling jelas dari pasar monopoli terletak pada harga yang tinggi yang memungkinkan perusahaan monopoli untuk menetapkan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi dari suatu kegagalan yang melanggar keadilan kapitalis. Sehingga pasar monopoli dengan demikian merupakan pasar yang menyimpang dari tujuan-tujuan keadilan kapitalis, utilitas ekonomi, dan hak-hak negatif, di mana pasar monopoli bukannya membentuk keseimbangan namun menetapkan harga secara tidak adil pada pembeli dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi penjualnya. Pasar monopoli juga tidak memaksimalkan efisiensi namun malah mendorong pemborosan, kesalahan alokasi sumber daya, dan eksploitasi keuntungan. Pasar monopoli tidak menghormati hak-hak kebebasan namun malah menciptakan kesenjangan kekuasaan yang memungkinkan perusahaan monopoli memaksakan keinginan mereka kepada pembeli. Jadi, kedaulatan konsumen atas pasar monopoli ini digantikan oleh produsen atau penjualnya. Perkenalkan, nama saya Rolando Janmis, NIM 035. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang judul persaingan oligopolistik. Persaingan oligopolistik adalah persaingan di mana persaingan ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Biasanya perusahaan ini terdiri dari 4 sampai 8 perusahaan yang kemungkinan besar secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menetapkan harga. Nah, pasar oligopolistik hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang mempunyai modal yang sangat besar dan tinggi sekali, teman-teman. Nah, saat mandi atau mencuci, produk apakah yang teman-teman gunakan? Tahukah teman-teman bahwa pasar untuk produk-produk tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan saja? Contohnya, untuk kita mencuci biasanya kita menggunakan deterjen. Nah, deterjen ini bermacam-macam ragamnya, teman-teman. Ada Daya, Boom, dan sebagainya. Nah, dari deterjen bermacam-macam ini tadi, itu sebenarnya hanya satu saja fungsinya, yaitu untuk mencuci. Nah, tetapi perusahaan ini menciptakan beragam-ragam variasi bentuk dan warnanya, tapi kegunaannya hanya satu. Nah, dari produk-produk ini tadi, itu hanya beberapa perusahaan besar saja yang mengolahnya. Sama juga dengan sabun mandi. Ketika kita mandi, kita sering menggunakan Lifebuoy. Nah, Lifebuoy ini bermacam-macam bentuk, ada warna kuning, putih, merah. Sebenarnya itu hanya satu perusahaan saja yang mengelolanya, teman-teman. Nah, dari produk-produk itu tadi, itulah yang disebut dengan pasar oligopoli yang akan kita bahas kali ini. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori pasar oligopoli adalah industri rokok. Rokok, kita ketahui ya bahwa rokok itu ada bermacam-macam bentuk dan mereknya, teman-teman. Seperti ada LA, Gudang Garam, Gudang Jati, pokoknya banyak banget ya, teman-teman ya. Nah, industri mobil, itu juga bermacam-macam ya, merek-merek mobil, tetapi hanya satu kegunaannya saja, mobil itu. Dan untuk membuat mobil tentu saja harus mempunyai modal yang sangat besar, dan untuk memasarkan produk-produk tersebut tidak hal yang kecil. Jadi untuk perusahaan yang baru ketika masuk ke pasar oligopolistik itu sangat sulit sekali, teman-teman, kalau dia punya modal yang sangat kecil sekali. Jadi untuk masuk ke pasar ini tuh harus mempunyai modal yang sangat besar sekali. Di sini ada industri mobil, industri gula, industri sabun, jasa penerbangan, dan lain-lain. Banyak sekali contoh industri yang masuk ke dalam pasar oligopolistik. Tetapi pasar-pasar yang masuk ke persaingan ini hanya perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan mempunyai modal yang sangat besar sekali, teman-teman. Iklan dan promosi berperan penting bagi oligopolistik.
Iklan dan promosi akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya atau depresiasi produk. Di mana dengan membuat suatu iklan agar konsumen itu menjadi lebih suka dengan produk yang dipasarkan oleh perusahaan oligopolistik. Contohnya seperti sabun ya. Sabun, kita contohnya ke sabun saja. Sabun misalnya ada beragam jenis sabun. Itulah yang dikatakan dengan depresiasi produk, itu maksudnya ragam bentuk warna sabun, merek sabun. Nah, dari beragam-ragam itu tadi muncullah persepsi masyarakat, oh sabun ini seperti ini, sabun ini seperti ini, sabun si B seperti ini. Padahal kegunaannya satu, teman-teman, yaitu untuk mandi ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan memasarkan iklan, masyarakat itu lebih tahu, lebih suka untuk menggunakan produk tersebut. Jika tidak diperlihatkan suatu produk tersebut di khalayak, maka masyarakat tersebut mungkin tidak tahu cara penggunaannya bagaimana, cara ini itunya bagaimana ya. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada suatu produk harga dijaga agar tidak berpindah ke produk lainnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopoli menjual barang relatif homogen, barang yang diproduksi dan tidak memiliki perbedaan dengan barang yang diproduksi di tempat lain. Jadi, oligopoli itu dia menjual suatu produk itu bersifat homogen. Homogen itu dalam artian produk tersebut tuh tidak ada berbeda dengan produk yang lainnya. Itu hanya berbeda itu biasanya hanya dari merek dan warna saja, tetapi untuk kegunaannya tetap sama saja. Tujuan perusahaan untuk membedakan warna dan segi merek tadi itu supaya memanjakan konsumen, agar konsumen itu lebih memilih, oh aku lebih suka produk ini, oh aku lebih suka produk itu, seperti itu. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli, terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10 dengan banyaknya pembeli di pasar. Jadi pasar oligopoli ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Pasar ini penjualnya tidak begitu banyak, hanya sedikit, tetapi pembelinya itu sangat banyak sekali, teman-teman. Terus yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, barang yang dijual itu bersifat homogen adalah di mana barang ini sama saja, maksudnya dari setiap kegunaan ini sama saja, tidak ada bedanya. Tetapi dia mempunyai merek dan warna berbeda-beda. Itu tujuannya untuk menarik perhatian konsumen. Dan berikutnya, penjual di pasar oligopolistik memiliki kemampuan dan menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Kadang-kadang ya, semakin beda, ada warnanya beda dikit, ada produknya merek ini, padahal kegunaannya sama, tapi harganya ada yang tinggi, ada yang murah. Kadang seperti itu ya untuk dijual kadang di perusahaan. Produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walau sulit, dibutuhkan modal besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopolistik. Jadi untuk masuk ke dalam pasar ini, kalau modalnya sangat sedikit itu tidak bisa, teman-teman. Itu harus modalnya sangat besar ya. Nah, habis itu sistem harga yang kaku, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu. Misalnya gini, perusahaan besar itu ketika mereka menjual suatu produk, misalnya harga sabun misalkan 4.000, perusahaan lain nggak mungkin dong dia jual 10.000, 20, nggak mungkin. Karena ya maksudnya perusahaannya kan nggak banyak tuh, cuma hitung perusahaan aja 4-8 perusahaan. Misalnya si perusahaan satu dia jual harga 4.000, masa perusahaan berikutnya jual sampai 20.000, 50.000, kan nggak mungkin kan. Jadi otomatis perusahaan yang lain juga ngikut dengan harga itu. Makanya harga di perusahaan ini kaku gitu ya. Makanya mereka ini kalau di pasar oligopolistik mereka melakukan perundingan supaya harga tersebut sama, merata, dan untungnya pun sama, seperti itu. Bagaimana pengaruh industri oligopoli terhadap pasar? Pengaruh oligopoli terhadap pasar itu dapat mengakibatkan penurunan utilitas sosial, menekan keadilan pasar, hak-hak pasar, dan tidak menghormati kebebasan ekonomi. Di mana perusahaan di sini tuh mereka menaikkan harga seenak mereka, perusahaan mereka gitu. Mereka nggak peduli mau pasar untung, maksudnya mau orang lain untung, mau enggak. Yang penting misalnya karena mentang-mentang mereka yang menciptakan produk itu, mereka seenak-enaknya menjual barang tersebut mahal sekali, sehingga lebih menekankan
keadilan di pasar dan mengakibatkan orang lain itu bisa berpihak ke perusahaan si A atau si B. Misalnya gini, misalkan saya mempunyai suatu perusahaan, saya menjual barang harga saya sangat rendah sekali, dan perusahaan si B sama persis menjual barang seperti saya, tetapi semua konsumen itu larinya ke saya gitu, karena saya lebih rendah. Nah, itu mengakibat penurunan utilitas sosial. Dan yang kedua, menaikkan harga keadilan pasar tadi, seperti yang saya katakan tadi, dia itu lebih menaikkan harga seenaknya dia gitu. Jadi kayak pasar ini tuh lo gue nggak peduli lo mau gimana, yang penting gue untung kaya gitu kan. Seperti itu kelakuan dari pengaruh oligopoli terhadap pasar. Dan berikutnya, tindakan-tindakan tidak etis dalam pasar oligopoli melalui perjanjian eksplisit. Harga di pasar oligopoli dapat ditetapkan pada tingkat yang menguntungkan melalui perjanjian eksplisit yang membatasi persaingan. Yang pertama itu ada penetapan harga, di mana para manajer, para manajer orang-orang yang mempunyai perusahaan yang modal besar tadi, mereka sekongkol gitu menetapkan harga yang tinggi-tinggi, melambung tinggi. Mau tidak mau kan kita sebagai masyarakat ya kita membeli gitu. Biasanya seperti itu. Itu merupakan, padahal kan untuk membuat suatu produk tersebut mereka tidak sampai ruginya sampai banyak banget gitu. Malahan mereka untungnya triliunan, bahkan miliaran, banyak sekali mereka untung gitu. Dan mereka nggak peduli mereka orang itu mau beli atau enggak. Mau tidak mau kan masyarakat itu tetap membeli produk tersebut, karena hanya perusahaan-perusahaan tersebut yang menjual produk. Jadi mereka meningkatkan harga yang sangat melambung tinggi. Yang kedua, memanipulasi persediaan. Di mana kita ketahui di sini kadang-kadang ya perusahaan besar itu mereka bisa juga ya, mereka ini sekongkol juga mengurangi persediaan barang sehingga barang tersebut langka. Seperti kita ambil contoh ya, masker kemarin waktu yang ada corona itu, persediaan masker kan habis tuh, karena habis diborong, disimpan, dan makanya harga masker itu melambung tinggi sekali kawan-kawan. Habis itu perjanjian eksekutif. Nah, di mana perjanjian eksekutif ini adalah perjanjian antara perusahaan dan pengecer. Misalnya gini, ketika pengecer itu membeli produk dari perusahaan tersebut, terus si perusahaan itu menyampaikan kepada si pengecer, kamu boleh membeli produk saya, tetapi kamu tidak boleh menjual produk ini di luar daerah saya. Kamu hanya boleh menjual di daerah ini. Kamu hanya boleh membeli di saya, tidak boleh membeli di perusahaan yang lain. Jadi kalau perjanjian eksekutif ini face to face, satu dan satu. Jadi dia tidak boleh membeli produk dari yang lain. Seperti itu perjanjian eksekutif. Dan berikutnya ada perjanjian mengikat. Perjanjian mengikat ini di mana ini hampir sama juga dengan perjanjian eksekutif. Di mana perjanjian mengikat ini, kamu juga nggak boleh menjual suatu produk yang bukan dari produk perusahaan tersebut. Maksudnya yang bukan dari produk perusahaan saya. Misalnya saya yang punya perusahaan, jadi ketika pengecer beli dari saya, kamu tidak boleh beli produk dari lain, harus dari saya, seperti itu. Yang berikutnya, perjanjian penetapan harga eceran, di mana si pengecer ketika membeli suatu produk, dia itu nggak boleh merubah harga atau menaikkan harga. Harga sudah ditentukan oleh perusahaan yang dia beli tadi. Contohnya saya, ketika saya menjual produk kepada si pengecer, saya menetapkan harga, si pengecer ini harus menjualnya 5.000 misalkan. Dia itu nggak boleh menjual 7.000, 8.000. Kalau dia nggak mau seperti itu, maka kita akan membuat suatu perjanjian perdata terhadap si pengecer tersebut. Dan mungkin tidak akan menjalin hubungan lagi seperti itu. Dan berikutnya, perjanjian penetapan harga eceran sudah. Habis itu diskriminasi harga. Diskriminasi harga, di mana penetapan harga itu hampir sama juga sih dengan perjanjian penetapan harga eceran ya. Diskriminasi harga ini di mana dia membuat suatu harga itu dia tidak memandang maksudnya dia tidak memandang perusahaan lain. Diskriminasi harga ini dia itu intinya membuat suatu harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk menarik perhatian konsumen. Seperti itu. Maksudnya seperti ini. Saya menjual suatu produk, misalnya harga saya terlalu mahal. Ada
perusahaan lain menjual lebih rendah dari saya. Semua konsumen lari ke sana. Nah, saya gimana caranya supaya lebih merendahkan produk saya, supaya konsumen tadi balik ke saya. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya, perjanjian tersembunyi. Untuk mengkoordinasi harga, sejumlah industri oligopoli secara tidak resmi mengakui salah satu perusahaan sebagai penentu harga. Jadi maksudnya perjanjian tersembunyi ini adalah perusahaan oligopoli itu semua perusahaan itu berkumpul nih. Siapa yang perusahaan yang paling besar, yang punya modal paling besar tadi, ibaratkan dia itu presiden dari semua pasar itu tadi. Jadi mereka sekongkol secara tidak resmi, tidak berdasarkan pemerintahan gitu. Jadi sekongkol si perusahaan besar ini, kamu yang menentukan harga. Misalnya harga barang ini seperti ini supaya supaya perusahaan lain tuh ngikut gitu. Mau tidak mau kan harganya merata sama. Habis kalau suap ini apabila dilakukan untuk mengamankan penjualan produk, suap politik juga bisa menimbulkan gangguan ekonomi dalam operasi pasar. Di mana suap politik ini adalah perusahaan tersebut kalau ini dia menyuap pemerintah supaya produk-produk dari luar atau produk-produk dari luar atau maksudnya atau perusahaan yang lain ketika menjual itu sudah diatur oleh pemerintah yang karena disuap tadi. Ini biasanya oleh pejabat-pejabat negara. Misalnya saya menyuap pemerintah untuk menetapkan bahwa perusahaan saya hanya perusahaan saya saja yang menjual barang ini dan hanya perusahaan saya saja yang menetapkan harga seperti ini. Jadi kalau suap ini lebih menyangkut ke pasar monopoli. Jadi seolah-olah dia itu, kalau karakteristiknya itu lebih ke pasar monopoli. Seperti itu, teman-teman. Sekian presentasi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprila Fili Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang oligopoli dan kebijakan publik. Tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dalam industri oligopoli yang memberikan kekuasaan besar pada beberapa perusahaan besar yang memungkinkan mereka melakukan kolusi baik secara terbuka atau diam-diam. Salah satu opini tentang apa yang perlu dilakukan jika ada sehubungan dengan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dalam industri oligopoli bergantung pada pandangan seseorang tentang tingkat dan penggunaan kekuatan oligopoli. Yang pertama, pandangan tidak melakukan apa-apa. Sejumlah ekonomi menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan tentang kekuasaan ekonomi yang memiliki perusahaan-perusahaan oligopoli. Kekuasaan perusahaan oligopoli sebenarnya tidak sebesar yang terlihat. Meskipun persaingan menurun, namun diganti oleh persaingan antara industri dengan produk pengganti. Misalnya di sini industri baja yang sekarang bersaing dengan industri semen dan aluminium. Jadi terdapat konsentrasi pasar yang tinggi dalam suatu industri, misalnya industri baja, namun tingkat persaingan yang tinggi masih terjadi dalam kaitannya dengan industri-industri pesaing lain. Yang kedua, kekuatan ekonomi semua perusahaan besar bisa diimbangi dengan kekuatan pengimbang dari kelompok besar lain dalam masyarakat. Sebuah perusahaan baja besar misalnya harus menjual produknya pada perusahaan-perusahaan mobil yang juga besar. Penyeimbangan kekuasaan antara perusahaan-perusahaan ini efektif untuk menekan kekuatan ekonomi dari semua perusahaan besar. Kemudian yang selanjutnya, pandangan anti monopoli. Pandangan anti monopoli didasarkan pada sejumlah asumsi yang memberikan ringkasan tentang dasar dari pandangan ini. Yang pertama, jika suatu industri tidak atomistik dengan banyak pesaing kecil, maka kemungkinan akan terjadi penetapan harga. Yang kedua, konsentrasi menciptakan saling ketergantungan antar perusahaan dengan tanpa adanya persaingan harga
dalam industri-industri yang terkonsentrasi. Yang ketiga, konsentrasi sebagian besar terjadi akibat merger karena skala operasi yang paling efisien, tidak lebih dari 3-5% dari industri. Yang keempat, ada korelasi positif antara konsentrasi dan profitabilitas yang memberikan bukti adanya kekuatan monopoli dalam industri-industri yang terkonsentrasi untuk menaikkan harga dan tingkat keuntungan yang tinggi. Selanjutnya yang kelima, konsentrasi semakin memburuk akibat diferensiasi dan iklan. Yang keenam, ada koordinasi oligopolistik melalui pemberitahuan pers atau cara-cara lain. Dan yang selanjutnya, pandangan regulasi. Kelompok pengamat ketiga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan oligopoli tidak perlu dipecah karena ukuran yang besar memberikan akibat-akibat yang menguntungkan, dan keuntungan ini akan hilang apabila mereka dipecah. Secara khusus, produksi dan distribusi massal dapat dilaksanakan hanya dengan menggunakan akumulasi aset dan personalia yang tersentralisasi yang dimiliki perusahaan besar. Keuntungan ini juga dirasakan konsumen dalam bentuk produk-produk yang lebih murah dan lebih banyak. Menurut pandangan ketiga ini, konsentrasi memberikan kekuatan ekonomi pada perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan terlibat dalam perilaku-perilaku yang bukan merupakan kepentingan publik. Untuk menjamin bahwa konsumen tidak dirugikan oleh perusahaan besar, lembaga-lembaga pembuat peraturan ini perlu memberikan batasan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas perusahaan besar. Namun, para pendukung pandangan ini menyatakan bahwa nasionalisasi bukanlah kepentingan publik. Kepemilikan publik atas perusahaan menurut mereka akan mengarah kepada usaha-usaha yang tidak terpengaruh oleh tekanan pasar kompetitif dan akan mengakibatkan harga dan biaya yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.